mengalami masalah mental, gangguan mental, dan emosional. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Dwi Wahyuni. Saya Aceh Maharis. Saya Nazala Nurul Aula. Pada video kali ini kami akan membahas sebuah isu penting namun jarang tersorot, yaitu kesehatan mental pada anak sekolah dasar. Banyak orang yang mengira anak SD itu tumbuh ceria tanpa stres, padahal sebenarnya anak SD itu mengalami tekanan akademik, tekanan dari teman sebaya, bahkan dari lingkungan keluarganya sendiri. Di akhir video kami akan memberikan solusi sebagai calon guru SD. Langsung saja kita ke videonya. Check it out. Oke teman-teman, sekarang coba kalian bayangin, ada siswi kelas 4 SD, kita sebut dia Rani. Rani ini dikenal sebagai anak yang paling mencolok di kelas, tapi bukan karena dia ribut, anaknya itu aktif dan berani. Setiap guru bertanya, tangan Rani langsung terangkat. Ia suka tersenyum dan selalu yakin dengan jawabannya. Teman-temannya pun mengenalnya sebagai anak yang percaya diri. Tapi semuanya berubah perlahan. Minggu demi minggu, Rani seperti orang yang berbeda. Ia mulai duduk di barisan paling belakang, jarang menatap guru, dan lebih sering menunduk. Kalau diberi tugas, wajahnya langsung tegang. Nilai matematikanya pun turun drastis, dari 86 menjadi 62. Rani yang dulu selalu ingin tampil, kini berusaha agar tidak terlihat. Gurunya yang sadar akan perubahan itu akhirnya mencoba mendekatinya. Butuh waktu beberapa hari sampai Rani mau bercerita. Suaranya pelan, hampir tidak terdengar. Ia bilang kalau beberapa temannya sering mengejeknya saat pelajaran matematika. Dasar lalot, dasar lelet. Bahkan saat kerja kelompok, ia tidak pernah dipilih. Ia ditolak secara terang-terangan. Awalnya ia hanya diam. Lalu Rani mulai percaya kalau omongan teman-temannya itu benar. Kalau ia memang lalot, lelet, ia memang lebih pantas tidak ikut bersama teman-teman. Setelah kejadian itu, setiap kali pelajaran matematika dimulai, Rani langsung tegang. Ia tidak mau menjawab. Bahkan ketika ia tahu jawabannya, ia memilih diam. Nah, ia takut diejek lagi. Dan ternyata perubahan itu tidak berhenti sampai di sekolah. Di rumah, Rani selalu terlihat lelah. Buku dibiarkan menumpuk. Malam hari ia sering terbangun menangis tanpa suara, lalu cepat-cepat menghapus air matanya ketika ibunya datang ke kamar. Hari-harinya terasa berat, meskipun ia tidak pernah mengatakan apapun. Begitulah cerita Rani, seorang anak yang awalnya cerah, penuh keberanian, perlahan berubah menjadi diam dan menjauh. Bukan karena ia tidak mampu, tapi karena kata-kata orang lain yang membuatnya kehilangan dirinya yang dulu. Kasus Rani dapat dijelaskan melalui teori pendidikan dan psikologi perkembangan. Menurut psikologi perkembangan Erikson, anak usia sekolah dasar berada pada tahap di mana mereka ingin merasa mampu, dihargai, dan dianggap bisa. Ketika Rani diejek terus-menerus karena dianggap lambat, ia mulai melihat dirinya sebagai anak yang tidak mampu. Inilah yang disebut sebagai fase inferiority, yaitu perasaan rendah diri yang kemudian membuatnya kehilangan kepercayaan diri, motivasi, dan akhirnya prestasi belajar ikut menurun. Teori belajar sosial Bandura juga menjelaskan situasi ini. Anak belajar dengan mengamati dan meniru lingkungan. Ketika satu anak mengejek, anak yang lain juga bisa ikut meniru. Akibatnya, bullying bukan hanya perilaku satu orang, tetapi bisa menjadi perilaku kelompok. Hal ini membuat korban merasa semakin terpojok dan tidak punya ruang
aman di sekolah. Teori tersebut sejalan dengan fakta penelitian meta-analisis internasional yang menunjukkan bahwa korban bullying memiliki sekitar 1,7 kali resiko lebih tinggi mengalami depresi dibandingkan anak yang tidak dibully. Penelitian lain juga mengungkapkan bahwa bullying dapat memunculkan kecemasan, stres, penurunan harga diri, kesulitan tidur, hingga menarik diri dari pergaulan. Gejala-gejala seperti inilah yang juga terlihat pada Rani. Bukti penelitian mengenai prestasi akademik pun menunjukkan hal yang konsisten. Banyak siswa yang menjadi korban bullying mengalami kesulitan berkonsentrasi, kehilangan minat belajar, nilai menurun, dan enggan terlibat dalam kegiatan kelas. Jadi penyebab utamanya bukan karena anak tidak mampu secara akademik, tetapi karena kondisi mental dan emosionalnya terganggu akibat tekanan dari lingkungan sosial. Karena itu, masalah Rani bukan sekadar nilai yang turun, tetapi kesehatan mental yang memengaruhi keseluruhan proses belajarnya, mulai dari kepercayaan diri, motivasi, dan hingga prestasi. Nah, kemudian yang ketiga yaitu solusi calon guru SD. Sebagai calon guru SD, ada beberapa solusi dan langkah konkret yang dapat dilakukan untuk mencegah kasus seperti Rani. Nah, yang pertama, guru perlu menciptakan kelas yang aman secara emosional. Guru harus menegur perilaku mengejek, mengajarkan empati, dan membangun budaya menghargai usaha, bukan hanya nilai. Nah, kemudian yang kedua, guru dapat menerapkan pendidikan sosial emosional dengan cara sederhana seperti check-in emosi setiap pagi, kartu emoji perasaan, atau sesi refleksi singkat setelah pembelajaran. Ini membantu anak mengenali, menerima, dan mengolah emosinya dengan sehat. Adapun yang ketiga yaitu kolaborasi dengan orang tua. Kolaborasi dengan orang tua ini sangat penting. Orang tua perlu diberi informasi tentang perubahan perilaku anak, bukan hanya ketika nilai turun. Rumah harus menjadi ruang aman untuk bercerita dan menerima kegagalan. Kan itu sukses, tidak hanya karena guru di sekolah, tapi karena orang tua yang ada di rumah. Terjadi misalnya, mohon maaf, guru dituntut orang tua ke pengadilan itu dan sebagainya. Kita memang harus berubah. Guru juga harus berubah. Orang tua juga kegagalan. Adapun yang keempat yaitu guru perlu membantu anak membangun kembali kepercayaan diri. Berikan afirmasi positif, kesempatan tampil tanpa rasa takut diejek, dan tekankan bahwa salah adalah bagian dari proses belajar. Kesehatan mental anak mempengaruhi seluruh aspek pendidikan, dari motivasi, konsentrasi, hingga prestasi belajar. Anak bukan hanya butuh diajari pelajaran, tetapi juga dihargai dan didukung secara emosional. Sebagai calon guru SD, mari kita hadir bukan hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pendamping yang peduli, peka, dan siap membantu setiap anak tumbuh dengan bahagia dan percaya diri.